Mari supaya dengan kita masuk kubas PATA dari si bikin lebih song deras kita rendai nomor 240 siwa babai musik song leader. Salom manbanta krina, Moria, Japekam, Runggun GBKP Delitua, sektor Sadase, sektor Walu, dikatakan kami selamat malam. Bagi senina-sina kami si hadir ibas gerjenda saat enda. Bujur si katakan man Tuhan, bancika enda si benaken PA Morianta, ibas beringin enda si menjadi nyonya rumah karena Moria sektor 5. Harapan kami Moria sektor 5 belah ras-ras kita kerina mengikuti PA enda si menjadi pembimbing ta ibas beringin enda pendetanta Sinta berusiahan. Ngarapal kami kerina kadibata pedauh abad bas kita nari kerina gelah naras-ras kita mengikuti PA tenda. Bujur mujuah-juah kita kerina. Mari si puji Tuhan rendeka kita ibas kita mendendenta nomor 280 sada ibabai song leader ras organista. Yesus kembali manusia, deskan di bata, on
ras kita toto. Bapa sini surga, kami sembah, ipuji, muliakan kami. Katakan kami bujur manbandu Tuhan, peneman hidup kami, sehibas saat enda, bas gedang warindai Tuhan, jangan nanggo kai taruh kendu kami anak-anak du moria, kuingan enda krinalit ibasiat ras mejuah-juah. Malam kalati kami dibatakan kam Tuhan, kam dibata Bapa, sidem perkuah ras keleng ate, si katawari pe tetap memperdiatekan kami. Bapa sini surga, kentisik nari Tuhan, ate kami lako megiken karena katandu, si ipeseh pendeta kami, ibasenda Tuhan, mindokal kami perkuah hati Tuhan, kam demi pusuh kami elu kuasandu kesah sibadia, bagai pendeta kami sinahkan karena katandu, gelah katandu Tuhan, banci pagi tersuan janah terbuah pe, pakaikan kami ibas kegeluhun kami setiap wari, belah tuhu kerah kegeluhun kami, teridah kami anak-anak du Tuhan, jarindu kami Bapa, baik ibas perukuran, pemikiran, pengerana bagai perbahanan kami. Bapa sini surga, tutupi kami Tuhan, teman-teman kami, sisat endelanga sekubas rumah doa Bapa, kamlah naruhkan ia Tuhan, sekurma enda dit ibasat ras mejuah-juah. Bagendam pertoton kami enda Tuhan, deskan kami, karena anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sepasana kita bas ngoge karena kata dibata ibas beringin enda sidi ibuat ibas kuan-kuanen 22 ayat 6 bagai P ayat 10 pitu seh 20 sada. Kuan-kuanen 22 ayat 6 bagai P ayat 10 pitu seh 20 sada. Mari si oge ras-ras kami irbahan sorana. Ajarkanlah man anak uga ke arusen gelo, maka ikut kena asa umur nanggelo. Dengkehkenlah, maka ku ajarkan man bandu perkataan kalak pentar. Perdiatekenlah, gelah meriah ukurndu, kune banci ingat ndu dengan banci melas kena saja pe. Surah-surangku gelah kamte man Tuhan. Eme sababna maka genduari ateku pebetehken ajaran-ajaran endah man bandu. 30 pertenget nggoku suratken man bandu. Pertenget si isina kepentaran dengan ajar si muhuli. Janah ngajarkan man bandu kai si benar. Dage adikam isuruh pelajarisa yiteh ndume ugan jabab alupayo. Endam ogenta ibas beringin nenda si menjadi tema ngajarkan kearusan geluh. Tujun gelah moria meteh karena kearusan geluh eme pentar te man Tuhan meriah ras benar. Bagai P gelah moria ngajarkan man anak kearusan geluh perpalaskan budaya karo. Metode P anta diskusi ras nuliskan terombo. Man bandu kam pendeta kami, dipersilahkan kami Alu Muhammad. Berdasarkan kitab Amsal tentunya ya. Seperti yang kita ketahui, kitab Amsal ini berisikan hikmat dan pengertian yang jika sering dibaca dan direnungkan, dia akan memberi pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan ini menuntun hidup seseorang pada jalan-jalan yang patut. Kesukaran-kesukaran yang tidak semestinya terjadi bisa dihindari
kesukaran-kesukaran yang sudah terjadi bisa diatasi jika seseorang punya pengertian. Dalam Amsal ini diberitakan kepada kita, yakni supaya kita menyendengkan telinga kepada amsal-amsal orang bijak dan memberi perhatian kepada pengetahuan. Amsal-amsal itu adalah petuah-petuah atau nasihat orang bijak. Inilah yang mau didengarkan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang bijak yang dimaksudkan pengamsal? Dari sini jelas terlihat yang dimaksudkan dengan orang bijak itu adalah pengamsal itu sendiri. Sebab dikatakannya, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Pengamsallah orang yang bijak, yang memberi pengetahuan yang dapat menyenangkan hati jika itu disimpan di dalam hati dan terucap pada bibir. Pengajaran atau hikmat itu menjadikan seseorang tahu memberi jawab yang tepat di saat diperlukan. Pengamsal tidak mengklaim semua orang adalah bijak. Oleh sebab itulah, pengamsal tidak mengatakan bahwa kita menyendengkan telinga kepada semua nasihat-nasihat. Sebab banyak di sekitar kita yang kurang berpengertian pun suka memberi nasihat, sekalipun kita tidak meminta nasihat darinya. Terlebih pada zaman teknologi informasi ini, banyak sekali nasihat kita temui di media-media sosial. Seperti yang terlihat pada status-status media sosial. Tetapi tidak semua nasihat itu memberi pengetahuan yang benar dan sungguh. Sebab nasihat itu mungkin saja semacam curahan hati yang sedang bergumul dan bergejolak dan yang sedang mengalami persoalan hidup yang pelik. Namun pengajaran yang disampaikan pengamsal ini adalah sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Amsal itu berbunyi begini, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Lihat ayat 19. Pengajaran ini bukan nasihat biasa atau belaka yang datang dari perasaan atau luapan emosi, tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang benar dan sungguh. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan? Begitu dikatakannya di ayat 20. Jadi amsal orang bijak adalah pengetahuan yang tidak tersangkalkan lagi. Dan orang bijak itu adalah orang yang menaruh atau meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jika ada orang yang hidup menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, bolehlah saudara mendengarnya. Sebab nasihat itu menyenangkan di hati. Terlebih jika terucap pada bibir seseorang. Jika kita diperhadapkan dengan renungan kita malam ini, maka kehidupan Moria masih sangat jauh dari yang diharapkan pengamsal. Hati Moria seringkali menjadi gundah gulana karena kurangnya hikmat dan pengertian. Yang tidak masalah pun bisa menjadi masalah. Pada bibirnya tidak tersedia pengetahuan, sehingga perkataan-perkataannya merupakan ungkapan perasaan yang cenderung jauh dari kebenaran, yang pada akhirnya menimbulkan prahara-prahara. Masalah kecil bisa menjadi besar jika Moria yang tidak berhikmat yang memperkatakannya. Yang tidak ada bisa menjadi ada jika Moria yang kurang berpengertian yang mengulasnya. Jadi seorang Moria harus punya pengetahuan dan mendengarkan amsal-amsal orang bijak. Pengajaran itu sekali lagi menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itulah inti dari perikop Amsal 22 ini. Bagian yang kita ulas. Sebab Tuhan itu adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi siapa yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Masalah yang sedikit bisa menjadi tiada. Orang yang bijak menyimpan kesenangan dalam hatinya dan pada bibirnya tersedia pengetahuan. Tetapi jika Moria menaruh percaya kepada teman-teman yang juga kurang berhikmat, menaruh percaya kepada dongeng-dongeng atau tradisi
atau menaruh percaya kepada pemikiran sendiri, maka mustahil ia menjadi orang yang bijak atau berpengetahuan. Memang dari luar biasa bisa saja seorang muria tampak senang dan bahagia, tetapi jauh di lubuk hatinya tersimpan duka yang mendalam, menangis dan menyesali hidupnya yang penuh dengan penderitaan yang semestinya tidak terjadi andaikan dia seorang yang berhikmat. Dan jika sudah begini, sangat sulit baginya untuk mengajarkan keharusan hidup pada anak-anaknya, sebab ia sendiri juga bukanlah orang yang hidup pada jalan-jalan yang patut baginya. Jadi pertama-tama, murianya dulu berhikmat dengan meletakkan percayanya kepada Tuhan. Dan setelah itu, ia mengajarkannya kepada anak-anaknya sejak dini, supaya di masa tuanya pun ia hidup pada jalan-jalan yang patut baginya, yaitu jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya kesenangan yang tersimpan di dalam hati seorang yang berpengertian dan tersedia pada bibirnya, tetapi keselamatan yang kekal yang dari Allah di dalam Yesus Kristus akan didapatkannya. Sebab hanya di dalam Kristus ada keselamatan itu, bukan pada yang lain. Dan Kristuslah pengetahuan itu sendiri. Pengajaran-pengajaran yang lain di luar Kristus mungkin dirasa ada gunanya, tapi kebenaran sejati dan sungguh hanya ada pada firman Tuhan. Dan keselamatan hanya ada pada Kristus, sumber segala hikmat dan pengertian. Jadi sekali lagi, dengarkanlah firman Tuhan dan percayalah kepada pengajarannya. Dan setialah serta ajarkanlah itu kepada anak-anak, supaya mereka hidup dalam kebenaran sejati. Sebab itulah keharusan hidup menurut firman Tuhan, kitab Amsal 22 ini. Amin. Bujur pendeta, karena kita Pak Sana berikan persembahan dan bantu kami bertugas, persilakan kami. Puji Tuhan rende kita nomor 340 telu. Lagu persembahan nomor 340 telu. Persembahan kami
sepak sana kita doa persembahan ras doa syafaat manbandu pendeta kami, persilakan. Kami sektor 5, dari sektor 1 sampai sektor 8 nanti kami doa. Sektor 5. Marilah sikap berkorta tercocok kita. Udibata Bapa kami semua ada kuasa. Dibata si berkuah. Iba seperti ini dau Tuhan. Menggobulung kami di rumah dosi kedian. Tiga Muria sektor 5 GBKP di Tua Indah. Gue lakukan kami PA Muria bagi biasana ilakukan di tengah-tengah gereja itu. Gue bagikan kami sada bagin katamu Tuhan. Gelah banci kami dengkakan pengajaran kalap bijak. Gelah banci kami menaruh kepercayaan kami kubasta Tuhan. Jenari malam hati kami tunggu-tunggu. Bagi Tuhan di batang, meriah ukur kami. Gelah banci kami dalamkan kegeluhan di tengah-tengah dunia indah. Bagi pengajar kencaman anak-anak kami bagi patutnya. Tuhan di batang, iba seni meriah ukur kami. Iba belum kami persembahan. Persembahan indah jadi persembahan semerim sebenarnya kamu. Jenari pasu-pasu kerina secara khusus Muria sektor 5 jadi tuan rumah ibas berindah gelam cua ia kerinana itu berkuah hati bagi sing memuat bakin ipasu-pasu Tuhan ya gelah tambah kini tetena tambah kesama tengah Tuhan di batang senina kami si mungkin sangana kurang sehat Tuhan si kepala musa senina kami si RBB yang terkiteken berat yang kapna kegeluhan hendak bola Hindu ya Tuhan jana ibaku pemindon kami hendak sesapkan dulah salah lepak sinaran kami sebab reng kami kukam arah Yesus Kristus si memajari kita erdoto linta lagi ras-ras oh Bapa kami di surga telah dulu berdiri dalam kini candu salam perpetu berikan kami akan cukup sesuai sehingga alam kisah kami bagian kami serta apakah walau kami kuasa cuma tapi kami persilakan sebab kami sudah ada kerajaan ras kuasa ras kemuliaan sidekat karena amin. Sepak sana kita kubas diskusi ta ada diskusi talit 2 pendeta ta koge kan bea nomor sada kai akap ndu si patut si pelajari karena kearusan geluh erpalasken bahan pean ta enda peduaken coba dage si tuliskan termonta asa si inget kita saja ibas pak saenda mulih pe anari tekat kita gelas silitken waktu ntar cakap-cakap ras anak ta karena turiturin ras trombo jabunta masuk kita si nomor sada kai akap ndu si patut si pelajari karena kearusan geluh erpalasken bahan peata enda man bandu kam moria kami si hadir saat enda gereja enda ngarap kami dit jawaban du man bandu kami bu guru mama ninta kasih mitnya kaya kam si patut si pelajari bujur kucubakan siti kai akapdu si patut si pelajari karena kearusan geluh erpalaskan bahan peanta enda adi menurut aku keharusan geluh enda harus nais kita pelajari emekap geluh si bagi ngena ate di bata ya bagi kita muria misalnya adina kita geluh dalam jalur Tuhan tentuna ya
dan si Didi anak ta menjadi orang yang menjadi orang yang berguna. Misalnya adik kita Moria selalu kita memberikan ajaran-ajaran anak ta, ya. Tentunya adi nanggo si ajarkan ia, ulah kita bosan-bosan adi ngajarkan anak ta. Setiap hari harus kita ingatkan, setiap hari. Misalnya contohnya, apalagi kalau masih kecil dia ya, tentunya belajar mempelajari pelajaran misalnya ya, belajar nakku. Jadi suatu saat dalam belajar itu dia sudah menjadi keharusan manbana. Jadi bagi KP, ku gereja kam nakku, di hari Minggu ku gereja kam nakku. Jadi tidak usah lagi kita suruh pun dia ke gereja, sudah mengerti bahwasanya dia itu berarti hari Minggu aku harus ke gereja. Nah, bagi P adina enggo dewasa, apalagi anak-anak dewasa sekarang, misalnya ia dalam pergaulannya selalu bermacam-macam. Dalam pergaulannya bermacam-macam. Misalnya, contohnya, tidak mungkin dia hanya di rumah saja. Di rumah mungkin bisa kita kontrol orang tuana. Tapi kalau dia keluar, kalau kita tidak beri pengajaran kepada anak kita itu, tentu banci terjerumus. Apalagi sekarang ini banyak godaan-godaan seperti narkoba, ya, mabuk-mabukan, berjudi, banyak macamnya. Tetapi adik kita skala Moria si Enggokin mengikuti kata di Bata, kita bisa menasehati anak kita setiap saat asal darat Athena. Bagi akulah contohnya, anakku anak Prana 2. Jadi misalnya di darat Athena, nakku mau kemana? Mak mau ke tempat kawan mak sebentar mak. Jangan macam-macam ya. Pasti setiap hari itu mungkin ada ketakutan dalam hati karena anak-anak Prana Sekundari tidak disadarinya apa yang dibuatnya. Tapi kalau kita selalu mengingatkan, nakku, ingat ya nakku, jangan macam-macam, jangan kamu berbuat yang tidak baik. Kadang-kadang mindo jajan PI ya misalnya, mak minta uang jajan 5.000, nih nama. Jadi kuberikan memang sen jajannya, tapi jangan macam-macam ya nakku. Dengan uang 5.000 macam apa bisa dibuat mak? Nah, bagaimana jawabannya? Nah, bagaimana? Adina ngoya anak Prana, adi si arahkan ia, mudah-mudahan sambil kita doakan, mudah-mudahan dia bisa berjalan di jalan yang benar. Nah, jadi menurut aku adik kita sebagai Moria selalu ngoka kita tenangdangi di Bata, yakin dan percayalah bahwasanya anak kita banci berjalan dengan harusnya, berjalan dengan bagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan totota setiap saat kita Moria Krina, setiap saat pasti adina anak-anak pasti bagaimana cara perkembangannya tentu kita perhatikan. Adilin anak Prana, tentu bagaimana cara bergaulnya dengan temannya tentu kita perhatikan. Adina kita enggo skala Moria si nangdangi Tuhan. Endam bahasa kunari, bujur man bandu nande ninta, iseka kamena mama Junista, nande Jessica, nande Ignes, nande Jovanka, ya dipersilakan. Nande Junista berikan. Siti.
Ya bujur sih katakan mantuhan. Jadi kami Bas Murianari nurikan karena diskusi inta si pertama nandai. Kai akap ndu si patut si pelajari karena kearusan geluh erpalaskan bahan pe anta endan. Kai arus si patut si pelajari kita kearusan geluh erpalaskan bahan pe anta nandai ini. Nah, jadi jendandai tujuan si pertama ndai emkapkan tema ngajarkan kearusan geluh. Tujuan nama teh karena kearusan geluh emang pentar te mantuhan mahuli ras benar. Sepeduakan ngajarkan man anak kearusan geluh erpalaskan budaya karo. Jadi sada lebih kearusan ras si pebeteh kan man anak-anak ta terlebih-lebih bahasa aku lebih pribadi bahasa aku mencidahkan uga kearusan budaya bas kalak karo bagi si kurang dengar sebab engkai zaman gundari kadang-kadang ndah hilakon kita anak-anak lane pernah ibaba ku jambur. Jadi tempat-tempat anak engkau iban suruh tugasna kita kan sibuk dengan pelajaran kadang-kadang pas lakon-lakon gue jarang anak-anak ibabai maka kadang-kadang mama nama mina bibina bengkilana pe lanai momon tandaina. Jadi adina budaya karo si dekah si ku beteh si katakan tua-tua si dekah iban di kuta-kuta istilah kerja tahun. Jadi kerja tahun artinya lah bo ngayaki pangan kita bagailang setahuna intina. Tujuan kerja tahun dahi kadai-kadai empat anak isi sidahi kita ikatakan mananak ta onakku enda mamindo enda bibindo bagai. Ai adina kami kuta-kuta yadakan kerja tahun. Ai adina kita keharusan guluh ngajarkan anak uga budaya karo nina. Kuida di bagi aku lah beselako-lakon jarang ku bawa anak-anak. Jadi mama mau kemana? Pesta nakku ikut. Enggak nakku kamles. Ya, jadi lakon-lakon dah pelatih na isi si mandahinte. Adina budaya kalak karo sedekah itu sangat penting mamahkan man anak. Jadi terlebih-lebih kita tading bas kota kadang-kadang kok sulit. Reban sebagai dirupa tapi perlu setidaknya entah ki rumah kita pacikang sekali-sekali si petandakan man anak-anak. Jadi makanya arah si banci adi tutur kalak karo, adi adat kalak karo, ibabaina kita uga orat ngeluh. Orat ngeluh artinya kalak je sirken itu kan apa mata je ipakaikan kata di bata. Jadi misalnya lajang anak tantah ku Jakarta, jumpa Jakarta iya, lanai tandaina mon guturang na penggokap na impal na. Jadi EDP sada apakah membanta Moria bahasa aku endam kuakap kearusan gel si mamahkan mana anak erpalaskan budaya kalak karo nina. Endai bas budaya. Ibas karusan gelu emo pentar dengan te mantuhan mahuli ras benar. Uga ninta pentar uga ninta ngajarkan mahuli mana anak adik kita pekari selaku Moria labo sitah kereban mahuli. Istilah zaman gundari la ita mailang atakan sali istilah zaman gundar sudah biasa selingkuh. Bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang baik kalau kita Moria pun kadang mau selingkuh. Itu bahasa memang diucapkan agak apa tapi gue biasa kuidah bahasa-bahasa sebagai. Jadi si dapat perlu si apa selaku kita Moria ya ajak kita jenda uga kita ngajarkan karusun geluh man anak kita dulu buat contoh yang baik baru kita bisa bikin yang terbaik untuk anak kita. Bujur man bandu nende junista mantap jawab pendeduana maka pendeta sadar lebih si jawab enda andeskan kami si pertama man bandu mantap pe Moriah duana lebih mantap engkam jawaban saya.
Ya, persilakan. Jadi jawaban nomor 1 ini, kai angkat si patut dipelajari karena keharusan geluh. Itu kan? Sekarang kan keharusan geluh itu pelajaran kita kitab Amsal ya. Banyak sekali pelajaran geluh, beratus-ribu kalau satu-satu kita pelajari ya. Tapi berdasarkan kitab ini coba kamu lihat dulu, ada semua buku ya. Kuan-kuanan 22 itu. Coba kamu lihat dulu kuan-kuanan 22. Ini yang harus kamu ajarkan dan harus kamu pahami ya malam ini. Ada telu puluh petuah kalak pintar, itu ayat 16 ya. Mulai dari ayat 22. Coba, inilah semua itu keharusan geluh. Ini. Misalnya, coba mulai ayat 22, mulai ayat 1. Gelar menghuli ergantap asang kenertarta, kekelengan kalak regan asangkan pirak ras emas. Dan seterusnya ya. Coba kita 30 petua kalak pentar ya, 30. Iya. Mulai dari ayat 22. Nanti kamu bawa ini pulang ke rumah ya. Kamu sebutkan satu-satu siang dan malam supaya kamu tentang. Menurut pengamsal ya. Nina jenda olah rugikan kalak musil erkitekan kamu masuk menguasai dia dengan dibahas sidang pengadilan olah rugikan dan sebagainya ya. Dan banyak sekali. Ini harus kamu ajarkan sama anak-anak. Kalau yang kamu ajarkan ini mamindu, ini bibindu, itu bukan pentar itu namanya. Menurut kitab pengamsal, saya di sini berbicara arah kata dibaca ya. Kalau adat-adat itu tentu kami yang lebih tahu tentang itu ya. Supaya bisa menjadi orang pentar harus mendengarkan ini, baca ini semua kitab ini. Kuan-kuanan ini ada 31 pasal. Nanti coba kamu di rumah tanggal 1 kamu baca pasal 1. Tanggal 2 kamu baca pasal 2. Tanggal 3 kamu baca pasal 3 dan seterusnya sampai habis. Disitulah nanti kamu baru paham. Oh begini rupanya kalau pentar itu kan. Jadi tadi Muria nande siapa itu namanya? Ninta sudah memberikan satu contoh. Itu masih satu itu. Ya, kalau dibilang hati-hati menggunakan uangnya anakku, kecil sekali dengai dibandingkan banyak sekali tentang di sini. Umpamanya yang bisa saya ingat di sini, olah mungkin menjamini kalah hadir utang nina. Ini kan petua ini Amsal ini. Sebenarnya kan kurang kekelengan dari laki dan kecil di kalau berutang, tapi begitu katanya di sini. Sebab nanti nggak bisa dibayarnya, tempat tidurmu itu pun diambil untuk membayar utang itu. Begitu hidup yang berhikmat itu. Ya. Jadi orang yang berhikmat itu tahu dia berhadapan dengan orang yang sedang dihadapinya itu. Begitu dia ditahunya, sehingga dia tidak menderita karena perbuatan yang bodoh. Udah tahu kamu yang kamu hadapi itu seorang guru, berlaku lagi kamu seperti seorang penasihat atasnya, tentu apa akibatnya kira-kira? Tentu kamu menderita karena kamu akan diperlakukan tidak baik. Begitu yang diajarkannya di sini. Jadi tujuan dari kitab Amsal itu membuat hidup menjadi tenang. Jadi nggak perlu kamu lagi gawah-gawah banyak kali. Itu kan menghilang stres itu gawah-gawah itu. Kan hatimu damai sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Tak perlu lagi kamu tersenyum di luar, tetapi menangis di dalam. Kalau kamu seorang yang berhikmat. Begitu. Makanya harus dipelajarilah kitab Amsal ini. Jadi untuk bisa mengajarkan anak-anak menjadi berhikmat, seperti yang sudah kami bilang, miliki dulu hikmat itu. Kalau mengenai adat istiadat itu, si Pelebego pun tahunya mengajarkan itu. Ya kan? Si Pelebego itu pun lebih tahu dia adat istiadat itu. Saya rasa biarlah petua adat yang menyampaikannya ya. Biarlah petua adat yang akan menjelaskan tentang adat istiadat itu. Nah, saya rasa tentang memperkenalkan
memperkenalkan mami, bibi, bengkila? Adakah yang tidak memperkenalkan itu kepada anak-anaknya? Saya rasa semua ya. Semua kah atau masih ada yang tidak mau perkenalkan anaknya kepada saudaranya? Adanya kira-kira itu? Ada juga Ada pendeta. juga ya. Cuman kadang Contohnya seperti apa itu coba? kadang-kadang begini pendeta. Pernah anakku, karena aku bilang selalu pasangan bibinya bengkila. Terbalik dibikinnya. Gini, dia datang seharusnya bapaknya, kan bisa juga bibi itu pasangannya bapak kan. Iya. Nah, datang dia, ini bibi, datang dia bilang ini bukan kila katanya, padahal seharusnya kan bapak. Nah adi nandai na senina kan bibi na kange, adi si bibi na si metuana pe, maka bengkila, memang gini. Itu harus juga kita bisa bedakan. Maka perang merenda nak kuah, maka katakan bana, mari bi, kundul bi, mari kila, kundul kila, nina. Padahal harusnya bapana. Memang gini. Jadi kamu kadang-kadang perlu kang si ajari anak tak karena karusan geluh kalak karo, memang gini. Iya. Soal itu saya rasa hampirnya semua muria melakukannya. Keharusan gilu kalak karo, keharusan gilu hidup sehat, keharusan gilu apalagi bermasyarakat, keharusan gilu apalagi yang lain selain adat istiadat yang kamu tahu keharusan hidup. Iya, itu harus diajarkan ya. Itu si penting na pendeta bagi kata nandai Muhammad man kalim bubu, Iya, kelengate man senina, metami man anak beru. iya. Nah, itu kan sudut pandang tradisi budaya ya. Tapi kalau dari saya itu tidak usahlah saya ajarkan itu karena kamu lebih tahu tentang itu ya. Oh iya, kamulah yang menerangkan itu saya rasa ada sejarah itu. Oke. Sige, masuk kita kuas nomor 2. Coba dage si tuliskan terombonta asa si inget kita saja ibas paksa enda. Mulih pe anari ertekat kita gelas silitken waktu ntar cakap-cakap ras anak ta karena turi-turin ras terombo jabunta. Ya, hise kita jawab sa. Kadang-kadang kita pit ko kapla situ terombo ta. Ya, kamu mak Natal, kamu kalau si Malungun lain dari kami di sini semua. Kamu jawab dulu ya, sitik lagi ya. Kayak mengenai terombo. Di orang si Malungun ini. Coba dage si tuliskan trombota asa si ingat kita saja ibas paksa endah. Seperti yang kakak bilang itu tadi juga sudah trombo, ya kan? Seperti yang kakak bilang tadi juga sudah trombo. Trombo ya seperti yang kita menceritakan sama anak kita ya dari tutur-tutur kita yang bersaudara, dari misalnya kita harus jelaskan dari seninanya, dari bibinya, seperti kakak itu bilang juga tadi, namanya udah trombo kan, berarti kan ke situ juga. Jadi asasi ingat kita saja ibas paksa enda, muli PA, nari, ertekat kita gelas silitkan waktu tar cakap-cakap. Kalau muli PA sebenarnya untuk bercakap-cakap kadang waktu kita udah anak-anak juga ada yang udah tidur. Jadi kadang memang ini agak sulit kita untuk mencari waktu yang tepat untuk anak-anak. Tapi memang kita selaku Moria memang harus ada waktu kita buat untuk anak-anak untuk menceritakannya memang. Waktu kita untuk bercakap-cakap dengan mereka, cakap seperti ini tari trombo atau mengenai ini pustaka Sibadia juga, itu juga kita cakap-cakap. Pulang kita PA ini juga. Tapi mohon memang waktunya enggak ini. Kalau pulang PA kita bilang ini bercakap-cakap kita ras anak tak, ada yang udah tidur, ada yang pergi ke sana, merasa enggak ada waktu. Tapi ya kita selaku Moria memang kita buat waktu untuk kita ada waktu bercakap-cakap anak tak karena turin-turin ibas trombo tak endah. Aku ini saja. Isai metesa di antara kita Moria kamsi hadir jende karena terombo.
Ini nenek moyang telah misalnya bagi kita turun temurun. misalnya kita bagi aku lah keturunan Marga Tarigan. Marga Tarigan. Aku masih kenal sama bolangku, masih kenal aku sama bapak bolangku pun masih kenal aku. Jadi cuma sampai di situ saja. Jadi erjabu ya man kala bru ginting. Jadi kala gintingnya kaling bubu. Aku mengerti tapi uga kelarna istri bolang kundai bru ginting. Jadi bapakku bebre ginting. Jadi setiap kala ginting berarti kaling bubu. Begitu. Tapi kadang-kadang sekarang ini goka beda, kadang-kadang bercampur-campur macam aku lah. Kala ginting mun aku. Begitu ya. Jadi tidak mengerti lagi bagaimana persyaratan. Kalau dulu mungkin adi nanggo kencang kaling bubu kelak ginting. Lane banci buat kita si marga yang lain lagi lah bagai misalnya. Adi gundari kelak ginting pe nggo banci erjabu man ugaglan kelak ginting me kaling bubuku. Jadi nggo erjabu aku man bana bagai. Aku nggak mengerti bagaimana nari perkembangan. Tapi adi terombona misalnya dari bolangku terus sampai sekarang aku mengerti. Ngerti aku. Itu yang dibilang terombo, aku tahu. Keturunan kita. Keturunannya, mulai dari aku kita, dapat. Kan? Bolangku Tarigan Mergana, niniku bru ginting. Jadi adina turang bolangku kaling bubu kami, begitu. Turang niniku kaling bubu kami, kalak ginting. Jadi aku dapatlah sampai seumur sampai sampai sejenjangku ya, sampai ke bawahanku lagi 2 tingkat lagi aku masih dapat gitu. Ya masih perlu siajarkan mana anak-anak ta. Gelah yang kana. Oh iya. Jadi kan. Bagi kata Mama Yunis Nai, ya kalau seandainya kita bertemu dengan keluarga, memang ya kadang-kadang deh nunakku biar dia mengerti. Misalnya kalau kemana kita, siapa itu mak? Mungkin kan anak tenung kuna dinanggo galangnya, itu siapa mak? Ya kita kasih tahu lah, ini mamindu nakku, ini mamandu, gitulah. Jadi kalau seandainya ini bibi, ini bengkila, kalau bibi itu termasuk anak beru, itu termasuk anak beru. Anak beru itu apa mak? Kita kan nungkun sebagai anak beru itu apa? Anak beru itu kalau seandainya kita berpesta, dialah yang mempersiapkan makanan atau apa semua kepentingan di dalam pesta kita itu. Bagaimana merusur enggo pernah kuturikan man bana bagai. Anak berusir benting kibul Lina. Iya. Itu dia. Kalau kaling bubu itu dia Duduk ini manis. Duduk dihargai dia. Enggak pernah kuturikan bagaimana anak-anak, memang sudah pernah. Tapi di dalam perjalanan itu kadang-kadang kan bisa juga lupa. Kadang-kadang bagi Katandundai misalnya Seninata, ada tadi mama datang mak, siapa mama? Kita memang anggap turang tapi kepeken Pak Tuana, iya. Jadi siajarkan, katakan Oke, bujur. Adina kalak karo bagi-bagi engkau kap pendeta. Kami berusiahan kalak bata juga katerombonu pendeta. Persilakan kami ya. Kalau trombo ini saya rasa kamu aja lah yang menyimpulkan ini. Iya Kak, lebih tahu lah kamu simpulkan saya lah. Balik-baling kuakap misalnya di kalak karo kalak kami ya kan, kata panuli ya, samanya kerasa. Iya. Aku pela buku angka kalau situ ngopi aku betua pendeta berumur cuman laku angka cuman sekuteh kalau terombo nina kami ngomlit cetak kami terombo dari bapak, kami cetak kami terombo dari Nande.
Jadi dari mulai Nini Nande, dari mulai bolangnya bapak, ini bilang nanggulit kerinaku terus terombo kami. Sehku kempu. Gelar anak-anak kami PM karena mekapal ngia. Lit terombo dari bapak, ya mulai dari bapana, bulang kami ya, bulangku berapa dia terus kutero, piga ya sembuya, ini bagai, piga ka anak-anak si sembuya nah, terus kuterulin gelar anak-anak kerina bahas, bagai kape dari nande, bahan kami terombo, ada terombonya, ada kami cetak, berapa tingkat itu ya, 4 apa 5 ya, 4 ya, ada bagai endang si kuakap katakan terombo, me bagai. Pendeta. Jadi kejaiban trombenda, aku jadi menungkun lagi Iya. karena langa terlalu paham juga. Kejaiban trombenda, gelah ubah ngedung na pagi, gelah olah lupa bagi. Bagailah pendeta, gelah si inget lah leluhur tak, bagailah kira-kira. Ingat Janari. Oh, gelas terjanari. Tapi cuma trombo dari bolang itu yang didapat, ya bolangnya Iya, lagi tidak dapat. udah nggak dapat. Meyakin ngekam kari misalnya kempuku kami lah ne bawang kanaka sepulang nak kami ngencame begitu gina. Iyalah. Gundari men kadai nundau-ndau. Ziarah lah nindu. Aku seh nini ku ngenca. Nandai nini ku lah naibo. Lang. Lah naibo lah dek kudahi pe ya kan ziarahi pe lang me begitu gina. Terjeng nini mengenca. Jadi menurut aturan Kalakaro harus 3 tingkat wajib sita trombot di kelas. Iya harus 3 tingkat. Itu kok lah kuang kan 4 silang-lang nah. Tiga tingkat. Coba. Ninin turang nandeta, singalo perkempun, turang bibita, turang nande dilakita bagai. Jadi singalo apa itu sudah nggak ada lagi, nggak ada lagi apapun sama dia gitu. Lang adina singalo perkempun dengar si hamati si breken kai bagai. Tapi adina singalo Chicken. cek chicken sudah nggak ada lagi bagai. Tapi tetap itu dibuat loh. kalau Tapi misalnya ada di memang pesta singalo adat, chicken iya. ada diundang di situ. Seh Tapi ngalo chicken kok simbol apa na? Simganjang na. Oke. iya memang itu memang. Tapi adina singalo chicken singalo perkempune bagikan saman bana bagai. Kita kalim bubuna me begitu gini. Iya. Itu dia. Begitu trombona pendeta. Jadi sampai itu aja lah cuman. Agak rumit juga sih gitu ya. agak rumit lah Bu Siti melalap. Semengerti aku ya. Tapi entah salah. Bagaimana iya? Harus jadi selaku mulia harus tetap ini harus lame. Harus na memang. Gua pekam nandangi pejabukan anak kang kita pendeta. Iya. Kampe harus belajar. Kam kalak karo ulangan me bagai pendeta. Nandangi rejabukan kari. Adik-adik itu Permain kan masih rumah, kecil. ya kan? Jadi langa perlu kan gitu. Dan Jepang kan dulu sekali yang berbicara. Ayolah, gimana? Coba. Cuman sampai bapak Tanya Bapak Jepang kah? sampai orang tua dari bapakku sama orang tua dari Bolang. Orang tua dari Bolang opung yang di kuburannya di depan Katolik. Nah, kalau dari itu nak, niniku. Nini bibi opungku. Iya. Ah, tapi kalau dari nenek Karo, mama dari bapak, orang tuanya aku udah nggak tahu pendeta. Sama juga dengan dari mama. Dari mama itu memang nggak tahu aku bapak Bolang itu. Mama pun nggak tahu dari Bolang sama nenek aja. Berarti
kan cakap benih di bagian. Banci. Itu jelas. Benih kami. Lihat kan perbegedina pendeta. Adilakin memang si tandai, iya kan? Bagi akulah ningku orang tua nini ku mela ku tandai. Nini nandai bapa ku tandai, nini nandai ku tandai. Terjenggai ngenca, langa di bolangku lah ku tandai sadape. Lalu tiku metedeh jarahisa. Si ku tandai kang makan aku ngit jarahisa. Me bagi dege ya kan? Adilah bu tandai kamu ya hilang kang. Gua penandang hilang apakah kan dua anak-anak mula naik tapi kai peningan pendeta kam nandangi pejabu ke anak permenah nandang ngerjabu adat karo harus mempelajari induk iya bagaimana Agak seru juga bicara adat ini ya. iya Iya. Jadi itulah tadi kesimpulan aku sih pada bapak Nurdai. godung bagaimana godung dari peanta Jana kuakap nana boleh sini lagi sini kan sebab sudah dua sapak pertentuan. udah siap diskusi rendai kita Rendah saja lah ya. iya rendai kita wibas nomor 374 gedung pendeta 374. Makanya gedung peanta mari degena ras-ras kita kubas song leader gelah rende kita lagu kai si bahan udah ditutup ininya belum oke rende kita nomor 295 ayo sama-sama kita ke situ ya mari cukup. Sedikit ya. Udah mama ini sudah. Ini udah. Ini nanti berapa? 295. 295. Baguskan barisan kita. Oh ya peranjak kamu. Oke. Foto ya. Lah kamu tengah pendeta. Jilen kok kamu tengah jilen baju. Iya, mungkin ini. Foto nggak pendeta? Iya. Biar cantik.
lagi biar balance ya, udah 4. Oke. Ada mic lagi? Oh iya. Ilah majile mantat, mereka mana di jenis tenan. Pandu pendeta kami.
foto ada nggak kita pendeta? Lihat teman-teman yang ikut foto dia.